ولن ترى عينك في الدنيا مثل سماها وتجري من تحتها أنهار عدن تراها وعطرها مسك يريح هواها سلاما فلن يأتي حلمك قربا بما قد رأى مع الحبيب أن أراه في أبوابها. Ya, bismillah, Afwan kepada para orang tua siswa atau para peserta pengajian orang tua siswa yang telah hadir di room Zoom, kami harapkan untuk bisa merename namanya ya agar memudahkan para panitia untuk mengontrol kehadiran kita ya dengan contoh format ya 13 Abdullah Hamzah. Jadi cukup menyebutkan kelasnya, misalnya 13 atau 24 atau 62. Kemudian nama Ananda. Ya. Jadi tidak usah di chat umumnya di room chat, tetapi langsung pada display nama yang tertampil pada Zoom kita. Ya, jadi tidak di room chat. Dulu dari Zoom. Oh, mana Nuna? Ya, ahlan wa sahlan kepada para orang tua yang baru bergabung. Ya, kami kembali mengingatkan untuk para orang tua atau peserta dari pengajian orang tua siswa untuk merename namanya. Ya, kita bisa merename-nya dengan cara mengklik atau menekan gambar partisipan. Ya, kemudian menekan nama kita, kemudian diganti ya atau dipilih kata rename di situ. Ya, ahlan wa sahlan juga kepada kepala sekolah. Alhamdulillah sudah bergabung bersama kita di room Zoom.
Mana? Hati nih. Satu itu memang ganti di situ namanya sudah ganti 51 FIFA 31. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah. Bagaimana kabarnya Ummu dan Abah sekalian? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Sehat. Ya, alhamdulillah. Ya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan kepada Ummu dan Abah sekalian. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya. Untuk sementara jumlah partisipan yang ada di room Zoom ini adalah yaitu sudah 90 orang. Ya. Dan insya Allah
mungkin masih ada orang tua yang belum masuk ya. Ya. Dan juga afwan kepada ummu dan abah sekalian, kami memakai masker ya karena lagi di rumah teman. Ya. Afwan. Semoga kita berdoa ya bersama-sama, semoga corona ini dapat segera berakhir sehingga ya, anak Ananda Soleh dan Soleha bisa kembali sekolah di sekolahnya, yaitu SDIT Mukhlisin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Ya. Insya Allah pada hari ini kita akan ya melaksanakan pos pengajian orang tua siswa secara daring. Ya. Walaupun secara daring, ya kami berharap kepada ummu dan abah sekalian agar tetap semangat dalam menyimak materi sebentar yang insya Allah akan dibawakan oleh Al-Ustadz Haji Herman Hashim, SPD MM, Hafizahullahu Ta'ala, dengan tema manajemen kolbu atau manajemen hati. Masih peta. Sambil kita menunggu yang lain, ya, ada baiknya ummu dan abah sekalian ya mendengarkan tata tertib pos daring ini. Yang pertama ialah saat kegiatan berlangsung, semua audio dalam keadaan mute kecuali bagi peserta yang dipersilahkan. Yang kedua ialah semua peserta mengaktifkan kamera. Jadi kepada semua peserta agar mengaktifkan kameranya. Ya. Dan yang selanjutnya semua peserta merename namanya dengan format kelas garis datar nama lengkap Ananda. Contohnya ialah 13 garis datar Abdullah Hamzah. Dan yang selanjutnya ialah semua peserta menyimak materi dari awal sampai akhir acara. Ya. Jadi pada poin terakhir ini kami berharap kepada ummu dan abah sekalian agar menyimak acara ini dari awal sampai akhir. Afwan, ummu dan abah, suara kami jelas? Jelas Ustaz. Jelas Ustaz. Oh iya, alhamdulillah. Jelas Ustaz. Mantap, Ustaz. Untuk selanjutnya, insya Allah kami akan membacakan kurikulum vitae atau biodata singkat pemateri kita pada hari ini. Pemateri kita ini adalah Haji Herman Hashim, SPD MM, Hafizahullahu Ta'ala. Beliau termasuk pendidik, pemerhati anak, remaja, dan keluarga. Ya, beliau lahir di Ujung Pandang 19 November tahun 1968. Ya. Alamat beliau sendiri adalah Jalan Borong Raya Baru 2, Lorong 2 nomor 21, Makassar, Sulawesi Selatan. Dan pendidikan beliau ialah SD di SD Negeri Labuan Baji, Ujung Pandan tahun 1982. SMP beliau di SMP Negeri 3 Ujung Pandang pada tahun 1985. Dan SMA beliau yaitu di SMA Negeri 2 Ujung Pandan tahun 1988. S1 beliau di IKIP Ujung Pandang, ya, Fakultas Perguruan Ilmu Pengetahuan Sosial. Program studi akuntansi tahun 1992. S2 beliau di Universitas Indonesia Timur, Makassar.
beliau mengambil program Magister Manajemen kekhususan Manajemen Sumber Daya Manusia pada tahun 2011. Pekerjaan beliau pada saat ini adalah pegawai negeri sipil. Ya, beliau mengajar di SMK Negeri 1 Makassar. Status perkawinan beliau ialah istri beliau Insinyur Jenny Ananihe, sarjana psikologi, master pendidikan, atau beliau dipanggil dengan Ummu Robbani. Anak beliau yang pertama ialah Mujahid Robbani Ibnu Hasim, AMD. Yang kedua Rumaiso Mutmainnah Ibnu Hasim. Dan yang ketiga Hajar Asila Ibnu Hasim. Ya, pengalaman organisasi beliau. Yang pertama ialah aktif tarbiyah sejak tahun 1986. Selanjutnya Ketua Pengembangan Daerah Koordinator 4 Wahda Islamiyah Pusat Makassar tahun 1998 hingga tahun 2002. Selanjutnya Ketua Lembaga Pernikahan dan Keluarga Sakinah Wahda Islamiyah Pusat Makassar tahun 2002 hingga tahun 2004. Selanjutnya beliau Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Wahda Islamiyah Pusat Makassar tahun 2004 hingga tahun 2007. Selanjutnya beliau anggota Kors Dai dan Murabbi Wahda Islamiyah Pusat Makassar. Selanjutnya beliau Sekretaris Dewan Syuro Wahda Islamiyah Pusat Makassar dari tahun 2015 hingga tahun 2020. Kegiatan tambahan beliau. Ya, bersama istri mengelola pengobatan bekam, al-hijama, dan konsultasi keluarga sakinah. Ya, itulah kurikulum vitae atau biodata singkat dari pemateri kita pada hari ini, yaitu Ustadz Herman Hashim, SPD MM, Hafizahullahu Ta'ala. Selanjutnya ialah pembukaan oleh MC, yaitu kami sendiri. Lalu selanjutnya ialah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Al-Ustadz Supriyadin, SPD MPD. Pada Al-Ustadz kami persilahkan dengan hormat. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن
الله بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول فتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Ini kedua-dua mungkin besarnya. Ibu kita di sini Bu. Satu bungkus. Satu bungkus ini dengan ini, satu bungkus ini. Oh, bagaimana ini? Apa Umi? Tunggu dulu Midi, terkendala di jaringan Umi. Ya. Ya. Ya, itulah. Ya, Masya Allah, itulah tadi lantunan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Ustadz kita, Ustadz Supriyadin, SPD, MPD, Hafizahullah Ta'ala. Ya, Masya Allah. Lantunan ayat suci Al-Quran dari Ustadz
ya membuat hati-hati kita semua bergetar mendengar lantunan ayat sucinya tadi. Masya Allah. Kenapa begitu jaringan? Ya, kita beralih ke acara selanjutnya ialah penampilan dari Ananda Zakira Talita dari kelas 11 Asma binti Abu Bakar. Kepada Ananda kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menghafalkan surah Al-Adiyat dan Al-Humazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal adiyati dabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa asatna bihi naqa'a fa wasatna bihi jam'a innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi amadin mumaddadah. Sadaqallahul azim. Masya Allah, itulah tadi penampilan dari Ananda Zakira Talita dari kelas 11 Asma binti Abu Bakar. Selanjutnya kita akan beralih ke acara setelahnya ialah penyampaian materi oleh Al-Ustadz Haji Herman Hashim SPD MM Hafizahullahu Ta'ala. Ya. Karena beliau telah ada di ruang Zoom, maka terlebih dahulu kami akan menyapa Al-Ustadz. Assalamualaikum ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Ya, untuk mengefisienkan waktu, maka kami selaku MC mempersilahkan kepada Ustadz untuk membawakan materinya. Kepada Ustadz kami persilahkan dengan hormat. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu,
orang tua siswa yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kepada para ustaz dan ustazah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memuja dan mengagungkan Allah karena pada sore hari ini dengan izin Allah kita bisa bertemu, dan saya diamanahi untuk membawakan satu tema tentang manajemen kalbu. Namun sebelumnya Bapak dan Ibu sekalian, saya cek suara saya, kedengaran bagus suara saya? Ya, Afwan. Jelas. Ya, jelas ya, baik. Alhamdulillah Ustaz. Jadi, Jelas Ustaz. ya, jadi baik Bapak dan Ibu sekalian, tadi sudah baik Bapak-bapak dan Ibu yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala takhfu ma laysa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan dimintai pertanggungan jawabnya. Jadi Bapak dan Ibu yang berbahagia, kelak nanti di Yaumul Qiyamah, pendengaran dan penglihatan serta hati ini akan dimintai pertanggungan jawabnya. Kemudian, yang menyebabkan seseorang juga bisa masuk ke dalam neraka adalah diakibatkan karena 3 hal yang ada dalam diri kita, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 179, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins." Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari bangsa jin dan manusia. Kenapa? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka mempunyai hati, tetapi hatinya tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Kemudian, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Walahum adzanun la yasma'una biha. Dan mereka punya telinga, tapi telinganya tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak, kata Nabi. Di dalam Al-Quran disebutkan ulaika kal an'am. Mereka itu sebagai binatang ternak. Balhum adallum, bahkan lebih sesat daripada binatang. Ulaika humul ghafilun. Mereka ini orang-orang yang lalai. Jadi Bapak dan Ibu yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 hal yang perlu kita perhatikan di dalam diri kita, yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati. Mereka akan dimintai pertanggungan jawabnya. Dan manakala kita tidak mampu menggunakan pendengaran, penglihatan, dan hati kita dengan sebaik-baiknya, maka derajat kita akan jatuh ke derajat seperti binatang. Dan inilah yang menyebabkan seseorang bisa masuk ke dalam neraka jahanam. Di antara 3 anggota tubuh kita yang kelak nanti dimintai pertanggungan jawabnya, Rasulullah Muhammad SAW sangat menekankan sekali pada perkara hati. Di mana Rasulullah SAW bersabda, "Ala wa inna fil jasadil mudghah." Ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluhu. Jika daging tersebut baik, maka baiklah seluruh tubuh itu. Wa idza fasadal jasadu kulluhu. Jika segumpal daging itu rusak, maka rusaklah seluruh tubuh itu. Ala wahyal qalb, ketahuilah kata Nabi, segumpal daging yang dimaksud adalah qalb. Ya. Sebagian disebut bahwasanya segumpal daging itu yang dinamakan dengan qalb atau hati. Apa pengertian qalbu Bapak dan Ibu yang berbahagia?
qalb ini mempunyai berbagai macam makna. Di antaranya dalam bentuk masdar dari asal kata qalaba yaklibu qalban, yang berarti membalikkan atau memalingkan. Dan dalam banyak kamus bahasa Arab Indonesia, kata qalb berdiri sendiri diartikan dengan hati, jantung atau akal. Jadi kadang dia diartikan dengan hati, jantung atau akal. Dan kata qalb dalam bentuk jamaknya itu aklub atau qulub, yang telah menjadi satu istilah diartikan dengan segumpal menggantung dalam dada. Ini pengertian qalb. Nah, berangkat dari beberapa pengertian di atas, hati yang dalam bahasa Inggrisnya disebut heart, disebut qalb karena memang secara fisik keadaannya terus-menerus berdetak dan membolak-balik memompa darah. Namun dalam pengertian secara psikis, secara kejiwaan, bahwa qalb ini merupakan suatu keadaan rohaniah yang selalu bolak-balik dalam menentukan suatu ketetapan. Kemudian Imam Tirmizi sebagaimana dikutip oleh Al-Syarqawi berkata, dinamakan qalb karena ia senantiasa berbolak-balik atau takallub. Dan dari kata qalb berada di antara dua jari, dari beberapa jari. Di mana yang Maha Pengasih, di mana dia membalikkan sesuai dengan kehendaknya terhadap diri si qalb itu, tentang hati itu. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kita meninggalkan apa pengertian hati atau pengertian qalb. Maka pada prinsipnya pembagian hati itu menurut Imam Al-Ghazali rahimahullah terbagi tiga. Ada namanya hati, ada namanya qalbun salim, atau hati yang selamat, atau hati yang sehat, yaitu jenis hati yang tenang, yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana orientasinya adalah tentang kehidupan akhirat, dan inilah orang-orang yang akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan kelak nanti di yaumul qiyamah kenikmatan di akhirat. Jenis hati yang kedua kata Imam Al-Ghazali adalah qalbun marid, atau hati yang sakit, yaitu hati yang di dalamnya ada penyakit. Jelasnya ada ibadah, tapi juga ada maksiat. Jadi dia aktif beribadah, jamaah yang berbahagia. Namun kemudian di dalam hatinya juga bercampur dengan maksiat. Seperti ya disinggapi oleh iri hati, disinggapi oleh kesombongan, dihinggapi oleh rasa dengki, dihinggapi oleh rasa gelisah, tidak tenang, bahkan bisa menyebabkan seseorang itu menjadi kafir. Jadi jangan heran kalau ada orang yang bagus ibadahnya, bagus sholatnya, tapi masih punya sifat iri hati, masih punya sifat dengki, ya, sehingga kehidupannya tidak tenang. Sehingga suatu ketika ada sahabat datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia katakan, ya Rasulullah, ada tetanggaku yang bagus sekali sholatnya di malam hari, bagus sekali puasanya di siang hari, dan suka bersedekah dengan roti yang empuk, tapi tetangga kami tidak pernah aman dari gangguan lidah dan tangannya. Maka orang semacam ini, dia berada pada posisi hatinya lagi sakit, di mana hatinya bercampur antara ketaatan dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jenis hati yang ketiga, Bapak dan Ibu yang berbahagia, adalah qalbun mayit, hati yang sudah mati, yaitu hati yang sudah pekat dengan dosa-dosa. Jadi hati yang sudah pekat dengan dosa-dosa. Kemudian pembagian hati menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam buku Manajemen Kalbu, melumpuhkan senjata setan. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah membagi hati menjadi 3 bagian. Yang pertama hati yang sehat, yaitu hati yang bersih dan selamat dari berbagai perbuatan yang menyalahi ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bersih dan selamat dari berbagai perkara syubhat yang bertentangan dengan berita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati ini dikenal dengan istilah qalbun salim, di mana seseorang tidak akan selamat di hari kiamat jika tidak memiliki hati seperti ini, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surah Syura, yauma la yanfa'u malun wala banun, yaitu di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak lagi berguna, illa man atallaha wa biqalbin salim, kecuali orang-orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih.
Jadi qalbun salim ini adalah hati yang selamat dari menjadikan sekutu untuk Allah dengan alasan apapun juga. Itulah qalbun salim. Dia tidak ingin mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dia kemudian tidak mau memperserikatkan Allah Subhanahu wa taala dalam bagaimanapun bentuknya dan apapun alasannya. Ia hanya mengikhlaskan penghambaannya dan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, baik dalam kehendak, dalam cinta tawakal, di dalam inaba atau kembali, dalam merendahkan diri, dalam rasa takut dan rasa roja atau pengharapan, dan ia mengikhlaskan amalnya hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dinamakan dengan qalbun salim. Sehingga apabila dia mencintai, maka dia mencintai karena Allah, dan jika dia membenci, maka ia membenci karena Allah. Jika ia memberi, maka ia memberi karena Allah. Dan jika ia menolak, maka ia pun menolak karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Imam Al-Hasan Basri rahimahullah berikut berkata, tidaklah aku memandang mataku, dan tidaklah lisanku berucap, tidak pula tanganku menggenggam, dan tidaklah kakiku melangkah hingga aku memikirkan apakah ini di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla ataukah di atas maksiat. Lalu beliau berkata, jika untuk ketaatan maka aku lakukan, dan jika ternyata untuk maksiat maka aku mundur, tidak jadi melanjutkan. Demikianlah Bapak dan Ibu yang berbahagia, orang-orang yang memiliki hati yang bersih. Demikianlah orang-orang yang memiliki hati yang bersih. Nah ini. Itu yang dinamakan dengan qalbun salim. Selanjutnya Bapak dan Ibu yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kedua adalah hati yang mati. Hati yang tidak ada kehidupan di dalamnya, dia tidak mengetahui Allah sebagai Tuhannya dan tidak menyembah Allah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah jenis hati yang mati. Dan hati ini cenderung untuk mengikuti hawa nafsunya. Meskipun dia mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memurkainya, dia tidak memperdulikan hal tersebut asalkan dia mendapatkan bahagian yang diinginkan. Ini bahayanya kalau hati kita sudah mati. Hal ini Bapak dan Ibu yang berbahagia cenderung menghambakan diri selain kepada Allah. Termasuk dalam kecintaan, rasa takut, rasa ridha, pengharapan, dan rasa benci. Oleh karena itu hati yang mati, jika dia mencintai, maka ia mencintai karena hawa nafsunya. Jika ia membenci, maka ia membenci karena hawa nafsunya. Dan jika dia memberi, maka dia juga memberi dengan hawa nafsunya. Dan jika dia menolak, maka dia pun menolak karena hawa nafsunya. Dan hati ini cenderung menjadikan hawa nafsunya sebagai pemimpinnya. Syahwat dan kebodohan adalah komandan dan sopirnya, serta kelalaian adalah kendaraannya. Hati semacam ini selalu terbuai dengan pikiran untuk mendapatkan tujuan-tujuan duniawi, mabuk oleh hawa nafsu dan kesenangan yang sementara. Itulah ciri hati yang mati, Bapak dan Ibu yang berbahagia. Maka hati ini tidak memperdulikan orang yang memberi nasihat. Sebaliknya jika ia cenderung mengikuti langkah dan keinginan setan, maka dunia terkadang membuatnya benci dan terkadang membuatnya senang. Hawa nafsu membuatnya tuli dan buta dari kebatilan. Ia adalah musuh bagi orang yang pulang dan kedamaian bagi para penghuninya. Maka disebutkan siapa yang dekat dengan Laila tentu ia akan mencintai dan mendekatinya. Maka membaur dengan orang yang memiliki hati semacam ini adalah penyakit. Bergaul dengannya adalah racun dan menemaninya adalah sebuah kehancuran. Karena Nabi SAW bersabda, agama seseorang itu sangat tergantung sekali dari agama temannya. Dalam kehidupan berkeluarga, Bapak dan Ibu yang berbahagia, tak kala kita kecenderungan menempatkan hawa nafsu kita di atas kebenaran, maka di saat itulah kemudian hati kita dalam posisi qalbun mayyit. Ada seorang suami selingkuh dengan istrinya orang. Tahu itu istrinya orang. Tapi dinasehati tidak mau sekali berubah. Demikian juga seorang istri tahu bahwa laki-laki itu sudah bersuami, sudah beristri, tapi tetap juga mengadakan hubungan, ya,
yang pada dasarnya, maaf Bapak dan Ibu yang berbahagia, tidak ada itu selingkuh direncanakan. Kadang terjadi dengan tiba-tiba pada momen-momen tertentu. Nah, kalau kemudian hati kita di saat itu lagi mati, maka cenderunglah kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan dalam sebuah hadis bahwa sungguhnya hati seorang manusia itu bisa hati itu kan letaknya iman itu letaknya di dalam hati manusia. Dan iman itu bisa keluar dan bisa masuk. Maka disebutkan dalam hadis bahwasanya al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dengan maaf ini bukan hadis ya, jadi disebutkan bahwasanya iman seseorang itu bertambah dengan ketaatan, wa yanqus bil maksiati, dan dia berkurang dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, untuk mempertahankan supaya hati kita tetap sehat, maka hendaklah kita selalu hidup dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jenis hati yang ketiga menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah yaitu hati yang hidup tapi tidak memiliki kecacatan. Ya. Jadi hati yang hidup tapi dia cacat. Dia memiliki dua materi yang saling tarik-menarik. Pertama, ketika ia memenangkan pertarungan ini, maka di dalamnya terdapat kecintaan kepada Allah, keimanan, keikhlasan, dan tawakal kepada Allah. Itulah materi kehidupan. Yang kedua, di dalam hati tersebut juga terdapat kecintaan kepada nafsu, keinginan dan usaha keras untuk mendapatkannya. Sehingga muncul rasa dengki, takabur, bangga diri, kecintaan berkuasa, dan membuat kerusakan di muka bumi ini. Inilah materi yang menghancurkan dan bisa membinasakan. Jadi jenis hati yang sakit ini, Bapak dan Ibu yang berbahagia, dia pada dasarnya tergantung siapa yang lebih dominan mempengaruhinya. Jadi ketika dia memenangkan pertarungan itu dalam kecintaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya kemudian berada pada posisi sehat. Tapi tak kala dia mengikuti kecenderungan hawa nafsunya, maka dia bisa lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu disebutkan, tidak akan mencuri seorang pencuri kalau ada imannya, dan tidak akan berzina seorang pezina kalau ada imannya. Kenapa ada orang yang kita kenal di tengah-tengah masyarakat, tokoh, alim, tapi kenapa tiba-tiba terjebak pada nilai kemaksiatan? Karena pada saat itu, sekali lagi Bapak dan Ibu yang berbahagia, imannya lagi keluar. Dan tak kala iman kita lagi keluar dan berada pada momen untuk bermaksiat, maka biasanya mungkin kita mengatakan, kenapa ada orang alim terus dia bermaksiat? Karena pada saat itu imannya lagi keluar. Inilah jenis hati yang ketiga, yaitu hati yang sakit, yang pada dasarnya hati ini memiliki kehidupan, tetapi dia cacat. Ya. Dia kemudian terjadi tarik-menarik antara kebenaran dan kemaksiatan dalam dirinya. Dan tak kala dia cenderung kepada kebenaran, maka dia hidup dengan ketaatan. Tapi tak kala dia cenderung pada kemaksiatan, maka tak kala dia cenderung kepada maksiat, maka muncul dalam dirinya adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak dan Ibu yang berbahagia, di masa pandemi sekarang ini kita harus pandai menata hati. Jadi bagaimana memanage atau menata hati di masa pandemi ini. Dampak COVID-19 ini tidak hanya pada kehidupan sosial dan ekonomi, tapi dampak terbesar justru pada situasi psikologis kita, pada situasi kejiwaan seseorang. Tinggal di rumah dalam waktu lama dengan interaksi sosial yang sangat terbatas, jelas Bapak dan Ibu yang berbahagia, ini rentan dengan rasa bosan. Perasaan bosan tidak mudah dihindarkan, apatah lagi jika kebiasaan kita berinteraksi sosial sangat tinggi. Tiba-tiba lockdown, tiba-tiba kita harus tinggal dalam rumah, dibatasi aktivitas kita. Maka rasa bosan ini berpotensi menyebabkan situasi psikologis lain yang lebih buruk jika kita tidak mampu menata hati kita. Di manakah muncul perasaan gundah, gelisah, dan tertekan, atau perasaan lebih buruk lagi yang bisa mengikutinya. Jadi jelas, Bapak dan Ibu yang berbahagia, dampak daripada COVID-19 ini tidak hanya berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi kita, tapi justru banyak berdampak pada kondisi psikologis kita. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu yang berbahagia,
Maka beruntung pandemi ini terjadi ketika teknologi sudah demikian maju, termasuk dalam media sosial. Sehingga sebagian aktivitas profesional dan interaksi sosial dapat dilaksanakan dengan bantuan teknologi ini. Ini jelas sangat membantu kita. Andaikan kita berada pada situasi yang teknologi yang tidak seperti ini majunya, lalu tiba-tiba kita kena pandemi seperti ini, Bapak dan Ibu yang berbahagia, mungkin kita tidak bisa melakukan pertemuan dengan cara seperti ini. Tapi alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan beban kepada hambanya sesuai dengan kemampuannya. Namun perlu juga kita pahami bahwasanya fakta teknologi tidak bisa menyelesaikan semua masalah. Buktinya keluhan tentang situasi ini menyeruak di mana-mana. Banyak sekali terjadi keluhan-keluhan. Ibu-ibu dan bapak-bapak mengeluhkan bagaimana harus merawat dan mendidik anak-anak mereka di rumah. Ya, sampai kalau kita nonton televisi ada yang membunuh anaknya lantaran tidak tahan mengajari anaknya di rumah. Ini jelas penyakit. Anak-anak juga mengeluh di mana tidak bisa bermain dengan teman-temannya. Padahal Bapak dan Ibu yang berbahagia pada hari-hari biasa bisa berkumpul dengan keluarga di rumah yang mereka sangat inginkan. Di rumah mereka sangat menginginkan itu. Tapi semua serba terbatas Bapak dan Ibu yang berbahagia. Maka sekali lagi ini akan jelas mempengaruhi kondisi kejiwaan kita. Para pekerja dan pengusaha juga mengeluhkan situasi seperti ini. Sekarang banyak pekerjaan di PHK karena perusahaan tidak mampu membayar. Ya, para medis dan keluarganya juga dihinggapi rasa cemas dengan potensi terpapar virus. Jadi percaya atau tidak percaya jelas virus ini ada. Dan sudah ratusan tenaga medis kita yang terkena. Maka Bapak dan Ibu yang berbahagia, deretan keluhan lainnya ini masih sangat panjang. Kemampuan menata hati merupakan salah satu kunci keberhasilan menghadapi situasi psikologi seperti ini. Dan kita semua merasakan itu, terutama dalam sisi ekonomi. Ya, bagi orang-orang tertentu, situasi ini sangat menekan dalam kehidupannya. Sehingga boleh dikata ada orang yang kehilangan pekerjaan. Dan ada orang yang berpenghasilan tapi tidak seperti sebelum-sebelumnya. Dan ini jelas mendatangkan keresahan dalam kehidupan pribadi, terutama dalam kehidupan berumah tangga. Dan perlu kita pahami Bapak dan Ibu yang berbahagia bahwasanya 90% penyakit itu diakibatkan karena faktor pikiran. Maka bagaimana menata hati di masa pandemi? Pertama Bapak dan Ibu yang berbahagia, mari kita menerima kenyataan. Jadi orang yang menerima kenyataan dan keadaan pada diri, keluarga, pekerjaan, serta lingkungannya disebut dengan orang qanaah, menerima apa adanya yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun, hati ini harus kita latih sedikit demi sedikit untuk menerima kenyataan. Kita harus berjuang keras secara batiniah dan pikiran agar hati ini mampu menerima kenyataan yang sudah terjadi. Jadi kita harus berusaha menanamkan perasaan ini dalam hati kita di mana pandemi ini sudah terjadi. Tidak mungkin kita bisa menghindarinya Bapak dan Ibu. Maka kita harus berhadapan dengan kenyataan seperti ini. Sekali lagi, cara menata hati pertama adalah menerima kenyataan. So kita juga tidak bisa lari dari kenyataan ini. Maka perasaan yang diliputi dengan kata seandainya sebaiknya dihindarkan muncul dalam batin kita. Kadang setan membisikkan kata-kata yang bisa merusak perasaan jiwa kita. Nah, kalau mungkin Bapak dan Ibu yang berbahagia ada yang berkata dalam dirinya, ya, bahwasanya seandainya ini tidak terjadi, ya, seandainya COVID-19 ini tidak sampai ke negeri kita, seandainya vaksin terhadap virus ini segera ditemukan, dan deretan kata-kata seandainya lainnya. Ini muncul kata-kata setan dalam diri kita. Semua ini baiknya kita hindari. Bukan hanya dalam ucapan Bapak dan Ibu yang berbahagia, tapi yang terpenting dihindari muncul dalam pikiran dan perasaan kita. Nah, hati dan perasaan itu bisa berubah-ubah Bapak dan Ibu. Sebentar merasa nyaman, tapi tiba-tiba bisa dihinggapi rasa bosan. Maka membuat hati kita istiqamah menerima kenyataan ini adalah sebuah perjuangan. Kita harus memperjuangkannya, di mana perjuangan batin seperti inilah yang disebut dalam bahasa agama kita dengan mujahadah. Yaitu bentuk jihad yang disebut Nabiullah Muhammad SAW sebagai jihad yang paling agung. Jadi ini kita harus menerima kenyataan ini bahwa
Itulah yang terjadi. Jadi kita dalam menata hati kita Bapak dan Ibu yang berbahagia di masa pandemi ini, sekali lagi kita mempersiapkan diri bahwa sungguhnya ini sudah terjadi dan saya harus hadapi. Oleh karena itu Bapak dan Ibu yang berbahagia sekali, mari kita menghilangkan kata-kata seandainya dalam hidup ini. Yang kedua adalah menghadirkan rasa syukur di hati kita. Jadi pada dasarnya bersyukur itu gampang sekali diucapkan dan diceramahkan. Tapi ini pekerjaan batin yang sangat luar biasa besar Bapak dan Ibu. Ini bersyukur berarti memandang positif terhadap segala situasi dan keadaan kita, keluarga kita, pekerjaan kita, dan lingkungan di sekitar kita. Oleh karena itu kata Nabi SAW, alangkah ajaibnya orang-orang beriman itu. Tak kala dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur dan itu baik baginya. Dan tak kala dia mendapatkan musibah, dia bersabar dan itu baik baginya. Maka orang yang mampu bersyukur bukan hanya menerima kenyataan Bapak dan Ibu yang berbahagia, tetapi ia pelan-pelan berusaha meresapi hikmah di dalam kenyataan itu. Kendati kenyataan itu cukup pahit. Iya. Orang yang bersyukur mampu menghadirkan perasaan alhamdulillah dalam ruang batinnya. Tak kala dia memandang anak-anaknya, dia mengatakan alhamdulillah anak-anak saya sehat meski saya harus capek sekali mengajar dan merawat mereka di rumah sepanjang hari. Bagaimana perasaan mereka yang ada, anggota keluarganya yang terpapar virus corona? Ya alhamdulillah meskipun kita lelah capek mengajari anak-anak, satu kesyukuran. Karena sungguh banyak saudara-saudara kita yang terpapar dengan corona. Alhamdulillah gaji saya masih dibayar 50%. Banyak kawan saya harus kehilangan pekerjaan di musim ini. Bayangkan Bapak dan Ibu yang berbahagia. Seorang pilot yang di PHK terpaksa harus kemudian jual koran di pinggir jalan untuk menghidupi anak-anaknya. Dan ini sangat drastis sekali. Berbalik 180 derajat kehidupan ini. Ya. Kemudian kita mengucap alhamdulillah kedua orang tua saya masih sehat. Kendati beberapa bulan ini tidak bisa menjenguk mereka. Kita mesti berjuang secara batini agar perasaan kita diwarnai dengan selalu mengucapkan alhamdulillah meski dalam situasi serba kurang sekarang ini. Dan Bapak dan Ibu yang berbahagia, ini kita harus pandai menata hati. Jadi sekali lagi ini mudah dibicarakan, mudah diceramahkan, tapi sangat sulit sekali diaplikasikan dalam kehidupan kita. Tapi sekali lagi kita harus hadirkan rasa syukur itu dalam diri kita Bapak dan Ibu. Salah satu cara menghadirkan rasa syukur dalam hati kita adalah melihat mereka yang nasibnya berada di bawah kita. Sebagaimana sabda Nabi, unzuru ila man huwa asfala minkum. Pandanglah orang-orang yang keadaannya di bawah kamu, wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Janganlah kamu memandang orang-orang yang kondisi keadaannya di atas kamu. Wa huwa asdaru wala tasdaru nikmatallahi alaikum. Sebab jika kamu suka memandang ke atas, maka pastilah kamu cenderung untuk tidak mensyukuri nikmat yang Allah SWT berikan kepada kamu. Maka semakin kita mampu menghadirkan perbandingan kita dengan orang di bawah kita, akan makin mengurangi tekanan pada batin kita. Bahkan ini bisa memperindah ruang batin kita. Dan bagi yang bersyukur paling penting adalah mewujudkannya dalam karya nyata. Kalau tidak bisa mencapai kebahagiaan hati hanya lantaran makan, minum, dan semacamnya. Tapi kita akan menemukannya dengan bentuk karya nyata. Masya Allah tidak sedikit dalam kondisi-kondisi seperti ini, musibah demi musibah datang. Oleh karena itu dengan banyak membantu orang lain yang mungkin ada di antara kita yang masih punya kelebihan dana, maka mari kita mewujudkan rasa syukur kita dalam karya nyata. Dan ini akan menyenangkan dalam jalan hidup kita. Nah Bapak dan Ibu yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya, bagaimanapun situasi saat ini memberikan karya terbaik adalah jalan untuk menata hati. Karya itu tidak selalu berhubungan dengan profesi kita, tapi juga karya sosial, memanfaatkan musim corona untuk berinteraksi dengan anak sebaik-baiknya, ya, dan berbagai macam kegiatan produktif lainnya. Kenapa Bapak dan Ibu yang berbahagia? Sungguh orang yang beriman dan melakukan amal saleh itu berkarya kebaikannya nyata, maka mereka itulah sebaik-baik makhluk.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innalladzina amanu wa amilus shalihat." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, ulaika hum khairul bariyah. Mereka ini adalah sebaik-baik makhluk. Maka kita gunakan kesempatan ini untuk bersama dengan anak-anak yang boleh jadi sebelum masa pandemi jarang kita berkumpul dengan anak-anak kita. Maka mari kita menata hati kita. Dan ini juga mungkin salah satu kenapa musibah ini datang. Karena kadang-kadang kita terlalu banyak lalai dan kadang-kadang melontarkan kata-kata yang tidak sepantasnya dikeluarkan. Saya masih ingat teman-teman saya katakan begini, "Wih, bagusnya dik kalau tanggal merah semuanya." Apa yang terjadi sekarang? Ya. Jadi coba kalau kita berkata yang pantas. Jangan sampai kita dalam perkataan tiba-tiba malaikat mengatakan amin, maka terjadilah. Dan serentetan dosa-dosa yang kita lakukan, baik kita sengaja maupun tidak sengaja, kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangkan musibah yang sudah boleh dikata kita sudah 1 tahun ini membatasi aktivitas kegiatan kita. Nah, Bapak dan Ibu yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketiga, bagaimana kita menata hati, menghadirkan perasaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawakal adalah nama dari sikap batin ini. Tawakal bukan pasif, tapi sikap batin yang kuat. Tawakal ini terkait dengan hasil usaha kita, perjuangan kita, nasib kita, dan masa depan kita. Dan tawakal justru bisa menyatu dengan orang-orang yang sangat aktif berjuang dalam kehidupan keluarga dan masyarakatnya. Nah, kemampuan batin untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tenaga yang luar biasa untuk menghadapi apapun juga. Jadi tawakal itu bukan berserah diri saja, tetapi memaksimalkan usaha untuk kemudian bisa keluar dari persoalan-persoalan kehidupan ini. Oke lah, COVID ini ada. Mungkin di antara kita ada yang pandang enteng. Maka salah satu bentuk tawakal kita menghadapi COVID ini, Bapak dan Ibu yang berbahagia, adalah mengikuti anjuran pemerintah. Jaga protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Artinya berdasarkan kaidah ilmiah dan keilmuan, bahkan hanya ini cara kita untuk melawan virus ini. Maka jangan dipandang enteng. Sekalipun orang-orang yang menyerukan hal ini kadang-kadang melanggar juga. Dan mungkin ada perasaan batin kita, banyaknya gitu orang di luar, nah tidak ada tunjuk karena kena virus. Iya mungkin. Bapak dan Ibu yang berbahagia. Kenapa? Karena virus itu bisa mengenai seseorang tak kala daya tahan tubuhnya melemah. Dan kita tidak tahu akan hal itu. Oleh karena itu, menghadirkan perasaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala namanya tawakal harus disertai dengan usaha maksimal. Bapak dan Ibu yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kemudian andaikan kita sepaham semuanya dalam menangkal virus ini, saya kira insya Allah virus ini akan cepat berakhir. Tapi lebih banyak di antara kita lalai. Muncul vaksin, ada lagi berita hoax, macam-macam. Ada orang divaksin ternyata kena. Ya. Sepekan kemudian kena COVID. Iya, betul. Tapi berapa banyak di antara sekian banyak orang yang divaksin? Jadi kadang-kadang kelemahan-kelemahan, andaikan semua orang yang divaksin tiba-tiba kena virus corona semuanya, maka bolehlah kita berkesimpulan seperti itu. Tapi kalau hanya 1-2 orang, yang pada dasarnya mungkin pada saat itu kondisinya tidak memungkinkan untuk itu. Oleh karena itu, mari kita saling menjaga diri. Dan teman-teman saya, yang selama periode pertama, kami bisa berhasil untuk bisa menghadapi virus corona ini. Ternyata pada gelombang kedua ini banyak di antara ustaz-ustaz kami yang terpapar corona. Satu rumah, sekarang klaster rumah. Ya, anak-anak kena perkara kelalaian. Anak-anak keluar rumah, terus kemudian masuk ke dalam rumah, tidak cuci tangan, tidak mandi dulu. Ini kemudian bisa menyebabkan virus itu bisa menyebar. Nah, kita berusaha maksimal, Bapak dan Ibu yang berbahagia. Jadi saya secara pribadi setiap keluar rumah harus mandi. Baju yang saya pakai saya gantung di luar, cuci di laundry. Makanya baju saya sangat terbatas untuk saya bisa pakai keluar rumah. Alhamdulillah istri dan anak-anak saya yang perempuan ini sudah 1 tahun tidak pernah melewati pintu rumah saya. Saya pun baru keluar rumah, itu pun kalau perkara yang penting.
Karena kami ini mengajar dari rumah, terus ada kena jadwal piket di sekolah, baru saya keluar. Kemudian pergi pasar, sehingga banyak kegiatan-kegiatan, acara-acara yang berhubungan dengan kumpul-kumpul, saya berusaha untuk menghindar diri dulu. Ini minimal mengikuti program pemerintah. Seperti acara akikah, pernikahan, saya secara pribadi belum mau mengisi. Demikian pula ceramah-ceramah yang susah untuk diatur jaraknya. Hanya satu majelis taklim yang saya isi, majelis taklim yang bertahun-tahun saya isi, dan alhamdulillah itu pun terlaksana. Yang penting kita mengatur jarak. Termasuk khutbah-khutbah Jumat yang kami tangani, itu sangat dianjurkan untuk tetap mengatur jarak. Jadi kalau kita sudah maksimalkan baru kita kena, maka kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andaikan kita semua Bapak dan Ibu yang berbahagia taat kepada aturan, insya Allah kita bisa bersama-sama memerangi virus corona ini dan kita bisa cepat keluar dari musibah ini. Ya. Oleh karena itu, bagaimana tips orang tua agar tetap sabar mendampingi anak saat belajar di rumah? Jadi menghadapi sekolah daring tidak hanya membuat sebagian anak menjadi stres. Namun orang tua yang kini merangkap sebagai guru juga ikut mengalaminya. Rasa stres menemani anak belajar ditakutkan akan menjadi emosi yang bila tidak terkendali bisa berujung pada kekerasan verbal hingga yang terburuk kekerasan fisik pada anak. Dan sudah banyak sekali terjadi. Kalau kita mengikuti berita-berita Bapak dan Ibu yang berbahagia, sampai-sampai ada orang tua yang membunuh anaknya. Ya, karena kesal dengan anaknya. Nah, untuk menghindari hal ini, berikut ada tips orang tua agar tetap sabar mengajari anak di sekolah. Ini dikemukakan oleh seorang pakar psikolog bernama Mario Manuhutu, MSI. Ini saya kutip pernyataan beliau. Pertama, mari kita rutin mendampingi sekolah online memang berat. Namun usahakan orang tua selalu mendampingi anak. Ayah dan ibu bisa membagi tugas pengajaran apa yang diajarkan bapaknya dan mana yang akan diajarkan oleh ibunya. Nah, makanya itulah indahnya kalau kita menghasilkan orang tua yang cerdas. Ya, kita bagi, ya mungkin antara bapak dengan uminya berbeda tingkat kecerdasannya. Dan pada dasarnya, di luar pandemi mungkin sudah banyak orang tua yang melakukan seperti ini. Pendampingan, belajar kepada anak di rumah. Jadi anak saya 4 orang, Bapak dan Ibu yang berbahagia, si bungsu sudah kelas 2 SMA. Jadi waktu mereka masih kecil-kecil, ini SD memang sangat berat untuk mendampingi anak-anak. Jadi saya berbagi dengan uminya, kalau semua mata pelajaran yang berhubungan dengan perhitungan, itu saya yang turun dengan anak saya. Tapi kalau bahasa, biologi, itu uminya. Jadi, tapi setelah mereka besar-besar seperti ini, sudah tidak lagi kami dampingi. Kecuali anak saya yang ketiga yang sementara kuliah, membuat laporan tugas-tugas kuliahnya selalu diskusi dengan uminya. Saya tidak terlalu banyak mendampingi akan hal ini karena aktivitas saya. Tapi kalau ada di rumah, kita kadang-kadang berdiskusi tentang tugas-tugas mereka. Kemudian buat aturan main yang bisa kita berikan, aturan main saat anak kita belajar. Jadi buat aturan main anak bisa kita beri aturan pada saat mereka belajar. Jadi anak bisa kita beri aturan main pada saat belajar. Jadi ajarkan anak tentang rutinitas Bapak dan Ibu yang berbahagia. Anggaplah situasi normal, ya. Jam berapa anak-anak mandi, jam berapa anak-anak pergi ke sekolah. Mestinya ini tetap harus ada. Jadi ajarkan anak kita ini tentang rutinitas, pukul berapa ia harus belajar, jam berapa dia harus bermain, kapan harus mengerjakan tugas dari sekolah. Nah, waktu untuk belajar bersama orang tua juga harus diatur, sehingga tidak akan mengganggu pekerjaan orang tua yang mungkin sekarang sedang bekerja dari rumah. Oleh karena itu perlu kita sepakati waktu bersama, dan kita harus komitmen menjalaninya. Pada jam yang sudah disepakati, orang tua jangan buat meeting, jangan buat kegiatan. Kalau bentrok dengan meeting, cari waktu lain. Dan kita komitmen dengan waktu itu. Di mana orang tua tidak boleh kerja dan anak juga tidak boleh bermain pada saat itu. Jadi, mari kita buat aturan main Bapak dan Ibu yang berbahagia. Yang ketiga, beri anak hadiah. Jadi untuk anak usia prasekolah seperti TK, SD, kelas 1,
mengajak mereka sekolah daring dan mengerjakan tugas mungkin menjadi hal yang sangat sulit Bapak dan Ibu. Ya. Orang tua bisa memberikan hadiah pada anak bila mereka mampu menyelesaikan tugas dan mengikuti sekolah daring hingga waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu bisa kita kasih hadiah waktu, misalnya kalau dia selesai bermain, kita sediakan waktu untuk mereka bisa bermain game, ya, terutama ini game-game Islami. Sedikit lebih lama kita kasih waktu bagi mereka, atau berikan makanan kecil yang menjadi makanan favoritnya, sebab anak itu pada dasarnya senang diberi hadiah. Kemudian turunkan ekspektasi kita, harapan besar di masa pandemi ini. Jadi rasa stres juga ini sangat dialami oleh anak-anak kita Bapak dan Ibu yang berbahagia. Oleh karena itu jangan kita ini terlalu memberi harapan besar ya kepada, jangan kita terlalu berharap banyak dalam belajar masa pandemi ini. Kami ini guru-guru ditekankan bahwa sekarang ini tidak saatnya kita belajar tuntas. Ya. Tapi bagaimana kita berusaha mengajar maksimal sampai batas-batas tertentu. Kenapa? Anak tidak bisa bebas bermain, ruang geraknya tentu dibatasi demi menjaga kesehatannya Bapak dan Ibu. Untuk itu orang tua diminta untuk tidak menekankan pada anak untuk harus berprestasi. Atau minta mereka belajar terlalu keras seperti saat sebelum masa pandemi. Mari kita turunkan ini harapan kita dulu Bapak Ibu sekalian. Jadi kita berdamai dengan kondisi anak-anak kita dulu hari ini. Kita harus punya pikiran baru bahwa tidak bisa semua ideal. Ini tidak akan normal. Jadi kita tidak bisa berharap akan normal. Kalau tidak belajar menerima, bisa saja hasil yang kita dapatkan tidak ideal. Bukan tidak mau, tapi anak kita susah maksimal Bapak dan Ibu yang berbahagia. Jadi mari kita menurunkan ekspektasi kita, sebab ini akan berpengaruh pada penurunan kecemasan orang tua. Hal ini akan berpengaruh pada kesehatan mental orang tua yang akan terjaga dengan baik. Ini banyak susah anak. Ditambah lagi sangat sulit sekarang. Saya yang paling banyak hadir Bapak Ibu sekalian dalam kelas-kelas yang saya ajar, karena sekarang kelas paralel. Ada siswa saya 75 orang, karena 2 kelas saya ajar 1 kali pertemuan. Paling banyak 40 orang yang hadir, 44 orang yang hadir. Separuh saya. Kita tidak bisa menuntut ideal untuk hadir semua, karena banyak kendala. Sampai ada orang tua datang menghadap, bahwa gara-gara kita itu Bu, sampai saya tidak beli ikan gara-gara anakku minta beli kuota. Ini kan. Dan kita sadari hal seperti itu, bahwa memang begitulah kenyataannya. Sampai Bapak Ibu sekalian, saya punya kemenakan lansia. Ibunya nelpon saya. Abah ke rumah dulu, kenapa? Ini anakku mau berhenti sekolah. Saya datang. Dia memang tidak mau pegang HP. Kenapa? Karena ibunya terlalu menuntut banyak kepada anaknya. Ini saya bilang sama orang tuanya, jangan dikasari. Bayangkan dia mau berhenti sekolah, padahal baru kelas 1 SMP. Kalau ini dikerasi akan berbahaya Bapak dan Ibu yang berbahagia. Alhamdulillah kemarin saya cek, ternyata dia sudah mau pegang, jangan dikasari. Memang anak-anak sekarang kasihan kondisinya. Ya, bayangkan Bapak dan Ibu sekalian, sebenarnya sekolah daring ini lebih menyengsarakan buat guru dan anak-anak. Saya setiap saat harus mengajar, harus buat paket pembelajaran. Kadang tidur saya sampai larut malam untuk membuat materi ajar dalam bentuk PowerPoint seperti ini. Ditambah lagi dengan tugas-tugas saya yang lain. Ini saya sudah dipesan 1 bulan lalu untuk membawakan materi ini. Tapi karena sederet tugas-tugas saya Bapak dan Ibu yang berbahagia, di mana tiap pekan saya harus menyediakan 2 bahan mengajar, buat evaluasi mengajar. Dan coba kita bayangkan anak-anak kita setiap hari dibui dengan 3 mata pelajaran, dan setiap pelajaran pasti ada tugasnya. Iya. 3 tugas setiap hari. Kali 5 hari. Dia harus menyelesaikan 15 tugas dalam 1 hari. Dan banyak anak-anak tidak mampu menyelesaikan itu. Waktu kami kemarin penerimaan rapor, hampir separuh anak-anak tidak bisa tuntas menyelesaikan tugasnya. Kenapa? Karena kemampuan anak-anak kita sangat terbatas. Dan ini harus dipahami oleh seorang guru. Oleh karena itu, tips yang kelima, kerjakan yang bisa dikerjakan. Maka menghadapi materi pengajaran dari sekolah untuk anak terkesan menumpuk akan membuat orang tua kewalahan. Agar tidak kesulitan menyelesaikan semua materi sekaligus, maka orang tua dan anak dihimbau untuk menyelesaikan tugas secara bertahap. Misalnya,
Anak 2 minggu lagi ujian, apa yang kita bisa lakukan? Sudah biarkan dia belajar satu materi, dicicil, tidak perlu banyak-banyak. Hal ini akan membuat anak dan orang tua terhindar dari kecemasan tugas dan materi yang menumpuk karena kurangnya waktu untuk menyelesaikannya. Berat sekali sekarang Bapak Ibu sekalian. Maka kita harus pahami anak kita. Dan guru juga harus pahami siswanya. Jadi jangan kita terlalu banyak menuntut lebih dulu kepada anak kita hari ini. Kemudian karena itu kelola emosi yang paling penting dari kesemuanya adalah orang tua dan anak harus sama-sama belajar mengelola emosi. Terutama untuk orang tua yang tidak bisa mengelola emosi dengan baik. Ini akan berakibat pada buruknya hubungan orang tua dan anak. Ya. Emosi orang tua yang tidak terkelola dengan baik akan membuat kita lepas kendali. Hal-hal buruk pun bisa terjadi seperti mengeluarkan kata-kata kasar yang akan berpengaruh pada kondisi kejiwaan anak kita, dan ini akan terkesan buruk dan boleh jadi akan berlanjut pada kekerasan fisik. Di sisi lain, Bapak dan Ibu sekalian, orang tua juga harus menjadi contoh yang baik bagi anak tentang bagaimana mengelola emosi dengan baik. Anak melihat kita pada dasarnya, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi anak itu adalah pencontoh yang baik. Anak juga belajar dari apa yang dia lihat. Maka mengelola emosi bisa dilakukan orang tua sebelum berinteraksi dengan anak atau ketika tengah berinteraksi yang menguras emosi. Bagaimana caranya Bapak dan Ibu sekalian? Maka orang tua dihimbau untuk berhenti sejenak melepaskan stres dengan cara-cara sederhana. Pertama, tarik napas panjang-panjang, keluarkan perlahan-lahan. Tarik napas lagi panjang-panjang, keluarkan perlahan-lahan. Kemudian cuci muka, memaksimalkan itu. Kalau kita dalam ajaran agama kan sederhana. Kalau kita lagi marah, ditutup aus. Kalau masih marah, pergi ngambil wudhu. Marah dalam keadaan berdiri, pergi duduk. Marah masih dalam keadaan duduk, pergi tidur. Ini untuk meredam emosi kita. Kalau habis meeting 1 jam, kalau suasana hati tidak nyaman, jangan langsung ketemu dengan anak-anak. Ya minum teh dulu, melihat-lihat dulu keluar, baru kita kembali. Dalam keadaan suasana hati kita sudah tenang. Hal ini dilakukan untuk melindungi anak kita dari kekerasan verbal maupun fisik yang bisa saja terjadi karena orang tua tidak bisa mengelola emosi dengan baik. Bapak dan Ibu yang berbahagia, bahwa ketika kita bentak anak-anak kita, ketika kita sudah marah, menghardik, atau dengan kata-kata, dengan volume yang keras, sudah mengeluarkan nada tinggi, maka pasti anak kita akan kaget Bapak dan Ibu yang berbahagia. Maka anak kita jadi stres, dibawa dalam situasi selalu siaga, kalau tidak responnya nangis, atau kabur, bahkan dia ikut marah. Coba lihat wajah polos anak ini Bapak dan Ibu yang berbahagia ya. Kasihan ini anak-anak kita kalau kemudian kita memaksakan diri di dalam kondisi seperti ini. Maka mari para orang tua, para guru, kita sadari akan keadaan ini. Kita jangan dulu terlalu banyak menuntut. Supaya hidup ini bisa jadi indah, maka mari kita tetap sabar dalam mendampingi anak saat belajar. Saya kira ini Bapak dan Ibu yang berbahagia. Nasihat saya mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Masya Allah, itu tadi ya, materi yang dibawakan oleh Ustaz kita, Ustaz Haji Herman Hasim, SPDNM, Hafizahullah Ta'ala. Masya Allah, materi yang sangat luar biasa, yang sangat cocok dengan kondisi kita sekarang, yaitu di tengah pandemi COVID-19. Selanjutnya kita beralih ke sesi pertanyaan. Mungkin ada dari Ummu atau Abah yang ingin bertanya, kami persilahkan. Bisa secara langsung ataupun bisa ditulis di chat room. Ya, silahkan semua atau Abah yang ingin bertanya.
Ya silakan Bapak dan Ibu yang berbahagia. Ya, silakan kalau ada yang mau tanya. Ya, sudah ada pertanyaan yang masuk ya. Ya, sudah ada pertanyaan yang masuk dari chat room. Pertanyaannya ialah, Afwan Ustadz, bagi tips supaya tidak mudah marah dan mendidik anak. Ya, itu pertanyaan. Iya. Jadi ini seperti yang saya kemukakan dalam materi saya. Ini ada 6 tips ya, Bapak dan Ibu yang berbahagia, agar kita terhindar dari marah. Maka mari kita coba jalankan 6 tips ini agar kita tetap sabar ya menghadapi anak menghadapi anak-anak di musim sekarang ini. Jadi ini yang saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu yang berbahagia. Tipsnya ini dari seorang psikolog. Tips yang pertama ini, kita harus punya agenda rutin untuk menghadapi anak belajar, kemudian buat aturan main yang kita sepakati antara anak kita dan kita. Beri hadiah anak kalau dia menyelesaikan tugas-tugasnya. Kemudian ya kita jangan terlalu banyak menuntut lah kepada anak kita. Ada orang tua yang berharap anaknya tetap ranking 1, untuk sementara tidak bisa kita memaksakan untuk itu. Kemudian mari kita cicil pekerjaan anak-anak kita bantu. Ya, oleh karena itu maaf Bapak dan Ibu guru, mari kita terbuka dengan para orang tua. Jadi kalau ada orang tua yang bertanya, mari kita layani. Ya. Supaya kemudian membantu anak-anaknya untuk belajar di rumah, karena tidak semua kita ini orang tua memiliki pengetahuan tentang itu. Ya, jadi bersyukurlah orang tua yang alhamdulillah melalui pendidikan yang bagus sehingga di saat sekarang ini bisa mendampingi anaknya untuk belajar. Tapi bagaimana dengan orang tua yang latar belakang pendidikannya tidak terlalu tinggi sehingga dia tidak bisa ikut aturan main. Tapi pada dasarnya kalau namanya masih SD, ini anak-anak kan baru seputar belajar membaca dan belajar berhitung kalau kelas 1 dan sampai kelas 3. Lalu kemudian ya mari kita ini melatih mengelola emosi. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu yang berbahagia, kadang-kadang emosi kita muncul tak kala tuntutan yang kita inginkan tidak kita raih. Dan ini bisa memicu emosi kita. Oleh karena itu mari kita pandang anak kita, tidak kemudian kita memaksakan dia untuk berprestasi sekali lagi, tapi bantu dia untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Banyak saya secara pribadi sampaikan kepada Bapak dan Ibu yang berbahagia. Banyak anak siswa saya sampai hari ini belum banyak menyelesaikan tugas-tugasnya, padahal sudah hampir lagi penaikan kelas. Oleh karena itu peran guru BK sangat menentukan. Kemarin laporan dari guru BK kami, dari 1000 siswa lebih ada 119 siswa bermasalah dalam kehadiran dan bermasalah dalam tugas-tugasnya. Sehingga alhamdulillah di sekolah saya ini diadakan kunjungan rumah oleh para guru. Bahkan dipanggil orang tuanya ke sekolah untuk didiskusikan apa kendala-kendala. Apa kendala-kendala sehingga anak ini susah belajar. Jadi banyak kita temukan kendala-kendala di tengah lapangan. Pertama itu faktor ya perkara kuota. Tapi banyak juga anak diberikan kuota sama orang tuanya, tapi lebih banyak anak-anaknya pakai main Facebook, bermedia sosial daripada ikut belajar. Maka pendampingan belajar dari orang tua ini sangat-sangat penting. Apalagi anak kita ini masih SD. Masih boleh dikata anak kita masih di telunjuk kita. Tetapi sekali lagi jangan menekan mereka, perlu kesabaran. Sebab kalau mereka ini dibentak, dimarahi, maka boleh jadi dia akan melawan. Jadi mari kita mengelola marah dengan baik. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kalau kita marah, ucapkanlah auzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian kalau marah dalam keadaan berdiri, pergi duduk. Kalau masih marah dalam keadaan duduk, pergi baring. Seterusnya Bapak dan Ibu sekalian, kita mari berwudu kalau dalam keadaan marah, karena setan itu terbuat dari api dan api itu hanya bisa dipadamkan dengan air. Oleh karena itu diperintahkan kepada kita untuk berwudu. Saya kira ini bahagian dari tips-tips sederhana Bapak dan Ibu sekalian dalam mengelola marah. Saya kira demikian. Ya, silakan kalau. Ya, itulah ya, jawaban dari Ustaz kita. Selanjutnya ya, ada ya di sini yang raise hand, yaitu Aidin Arsaka Putra. Kami persilahkan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Iya, Ustadz, menarik sekali materi hari ini yang terkait dengan manajemen hati atau bagaimana memanage hati khususnya di masa pandemi. Yang jadi pertanyaan saya, Ustadz, bagaimana sebenarnya korelasi antara manajemen hati dengan manajemen pikiran? Karena ketika pikiran kita selalu merasa positif, otomatis hati akan tenang. Demikian pun sebaliknya, ketika kita selalu berpikir negatif, misalnya pandemi ini, seperti ini, otomatis hati juga akan menjadi risau, galau, dan seterusnya. Jadi bagaimana pandangan Ustadz terkait korelasi antara manajemen hati dengan manajemen pikiran? Mohon pencerahannya Ustadz. Afwan. Assalamualaikum. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam kehidupan di dunia ini kita harus senantiasa bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW bersabda, sangkaan Allah itu beserta dengan sangkaan hambanya. Oleh karena itu kalau kita bersangka positif, maka positif yang akan ada pada diri kita. Tapi kalau kita bersangka negatif, maka itu juga yang akan muncul dalam diri kita. Nah, oleh karena itu kita harus senantiasa, sekali lagi Bapak dan Ibu yang berbahagia, mengedepankan prasangka positif. Karena ini akan memperbaiki perasaan kita. Kondisi yang terjadi sekarang ini, mari kita mengambil pelajaran. Bahwasanya memang susah sekali dalam semua orang mengalami itu. Tapi kalau kita mengambil jalan yang berpikiran positif, misalnya dengan wabah corona ini, kapan lagi saatnya saya bisa berkumpul dengan anak-anak saya, dan kapan lagi saya bisa memacu diri untuk belajar. Dan alhamdulillah banyak yang memanfaatkan kondisi pandemi sekarang ini dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Maaf Bapak dan Ibu sekalian, saya dengan istri senang mengikuti pelatihan-pelatihan. Dan kalau saya ikut pelatihan, apalagi di hotel, sekalipun di Kota Makassar saya nyewa kamar supaya saya nyaman belajar. Jadi kalau 2-3 hari saya nyewa 3 hari. Dibandingkan dengan kondisi sekarang ini, Masya Allah, pelatihan-pelatihan yang diikuti oleh istri saya itu jauh lebih murah dibandingkan tak kala di luar kondisi seperti ini. Sehingga dalam 1 pekan itu selalu saja ada pelatihan-pelatihan yang berbayar melalui Zoom, dan itu banyak sekali manfaatnya. Ini kalau kita sekali lagi memanfaatkan momen-momen ini dengan cara yang baik. Nah, sekali lagi memang terjadi korelasi antara pikiran positif dengan hati. Serta kalau kita suka bersangka buruk, maka kita akan mempengaruhi hati kita. Maaf Bapak dan Ibu sekalian, tak kala ibu-ibu suka bersangka kepada suami kalau suami ini punya selingkuhan. Apa yang terjadi begitu suami pergi mandi langsung buka HP-nya. Selalu curiga. Terlambat saja suami pulang ke rumah curiga. Tapi mari kita berpikiran positif. Ya, boleh jadi suami kita terlambat karena mungkin ada halangannya. Oleh karena itu begitu datang suami ke rumah, jangan dulu dicerca dengan pertanyaan. Layani dulu dengan baik. Setelah dalam keadaan tenang, baru kemudian kita bisa ditanya. Tapi kalau orang dalam suasana dari luar, panas-panasnya kemudian ditanya, sedangkan yang baik-baik saja belum tentu bisa menerima dengan cara yang baik. Apalagi kalau cara kita membawakannya dengan cara yang keliru. Maka ini akan mendatangkan ya sesuatu yang tidak benar dalam diri kita. Oleh karena itu, mari kita selalu bersangka baik. Apalagi kita ini suami istri, maaf Bapak dan Ibu yang berbahagia. HP saya ini enggak saya kunci. Setiap kemudian ada WA masuk, kalau saya tidak sempat saya suruh anak saya, coba buka karena bacakan itu WA masuk. Kenapa saya tidak merasa was-was? Karena memang ya tidak ada hal-hal yang kita kerjakan di luar. Tapi kalau ada memang yang kita sembunyikan, itu yang kadang-kadang bisa menyebabkan diri kita ini senantiasa was-was. Sehingga pikiran kita terganggu, hati kita pun tidak tenang. Oleh karena itu saya selalu katakan, dalam kehidupan rumah tangga ini sederhana saja. Andaikan dari awal kita menikah, kita sudah menentukan visi dan misi kita. Bahwa visi dan misi kita adalah berkumpul di dunia dan berkumpul di akhirat, maka pastilah kita tidak akan macam-macam dalam hidup ini. Iya. Dan memang dalam Al-Quran disebutkan, kalau nanti di yaumul qiyamah ada orang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga beserta dengan bapak, istri, dan anak-anak mereka. Kenapa? Karena pada waktu di dunia mereka membangun kehidupan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka senantiasalah kita berpikiran positif. Itulah disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alangkah
menakjubkannya orang-orang beriman itu tak kala dia mendapatkan nikmat dia bersyukur, dan tak kala dia mendapatkan musibah dia bersabar, dan itu baik baginya. Jadi dia senantiasa bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini akan mendatangkan ketenangan dalam diri kita. Ini Bapak dan Ibu yang berbahagia. Saya kira ini yang saya sempat bagikan kepada Bapak dan Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jazakallah khair atas pertanyaannya. Baik. Syukran Ustaz. Ya, silahkan kalau ada lagi di antara Bapak dan Ibu. Kalau enggak kita baca ruang chat ya. Nih. Ya. Jadi di sini juga ada pertanyaan di ruang chat. Apa Ustaz, bagaimana cara mendampingi anak-anak dengan karakter dan IQ yang berbeda? Iya, baik. Jadi begini, tidak semua anak kita ini cerdas dalam sisi tertentu, karena dalam pemahaman kita kecerdasan itu ada 8 menurut Howard Gardner. Jadi mungkin ada anak kita tidak pintar matematika, tapi dia pintar di bidang bahasa. Jadi pada dasarnya semua anak kita ini cerdas. Andaikan orang tua paham bagaimana tingkat kecerdasan yang dimiliki oleh anak-anak mereka. Dan perlu juga kita memahami tentang cara belajar Bapak dan Ibu yang berbahagia. Gaya belajar juga ada 3. Ada gaya belajar dengan melihat saja dia sudah paham. Ada anak yang nanti mendengar baru dia paham. Dan ada anak punya cara belajar kinestetik. Dia bergerak. Jadi kalau ada anak yang membaca bukunya besar, lalu kemudian dia menggerak-gerakkan tangannya, memang dengan cara seperti itu dia memahami pelajaran. Sehingga anak, kalau kita pandai melihat gaya belajarnya anak kita, maka insya Allah anak kita ini akan sukses dalam metodologi belajarnya. Oleh karena itu, sekali lagi, jangan kita cenderung menanamkan nilai-nilai pengetahuan saja kepada anak. Dengan saudara-saudaranya yang lain. Di antara mungkin berapa anak kita, pasti ada yang menonjol, ada yang tidak. Dan perlu kita pahami, mungkin saja anak kita kurang di sisi lain, tapi kemudian dia punya kelebihan di tempat lain. Ya. Jadi itu yang saya lihat, maaf ini dalam melihat kondisi anak-anak saya. Kadang-kadang ada yang pulang, habis ulangan. Berapa nak? Matematika habis ulangan? Iya. Lihat hasilnya, 5. Masya Allah, kenapa bisa dapat 5, 50? Nyontek? Tidak, alhamdulillah. Yang penting dia tetap berada pada kejujuran. Sebab kadang-kadang kalau anak-anak dipaksa berprestasi, bisa menghalalkan segala macam cara. Yang penting bisa membahagiakan orang tuanya. Karena kadang-kadang kita tidak siap menerima hasil ulangan dari anak-anak kita. Jadi saya secara pribadi, maaf Bapak Ibu sekalian, tidak cenderung untuk menekan anak-anak untuk berprestasi. Ya sekalipun alhamdulillah ada di antara mereka yang memang Allah Subhanahu wa taala berikan IQ sedikit lebih baik daripada saudara-saudaranya yang lain. Jadi anak saya yang ketiga di SMA baru menonjol prestasi belajarnya, ranking 1 sampai tamat, dia dapat jalur undangan masuk di psikologi. Tapi sekali lagi kita tidak boleh menyamakan anak-anak kita. Jadi dengan gaya belajarnya mereka masing-masing, alhamdulillah. Yang penting sekali lagi mereka ini masih tetap konsisten dengan sholatnya. Itu saja yang paling utama dalam hidup ini. Yang penting ketaatannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun tidak sebagus anak-anak lain, tapi alhamdulillah minimal anak-anak kita ini terhindar dari berbagai macam kemaksiatan. Itu saja Bapak dan Ibu yang berbahagia. Jadi memang kita harus sadari setiap anak berbeda. Sama saya mengajar di sekolah. Kalau saya mau serius dan mau konsisten, nah tidak cukup 10 orang yang lulus dalam pelajaran saya. Iya. Makanya lebih banyak anak-anak kita bantu dalam memberi nilai. Sebab kalau kita mau melihat hasil aslinya susah Bapak dan Ibu yang berbahagia, sulit. Karena kita juga menyadari bahwa setiap anak-anak daya tangkapnya berbeda dalam menerima pelajaran. Sehingga kita sekali lagi tidak bisa memaksakan setiap anak. Saya kira itu baik. Ya, saya mungkin baca di Afwan Ustaz, bagaimana supaya anak kita bisa konsisten dengan aturan yang dibuat. Karena saya sendiri beberapa kali buat aturan, tapi selalu tidak pernah berhasil. Satu kali orang tua bilang A, Ibu sekalian, jangan hari ini kita bilang A, besok B. Ini akan melihat anak kita akan bermain-main dengan kita. Saya minta maaf Bapak dan Ibu yang berbahagia. Saya ambil contoh, anak saya waktu masih kecil, ini mereka hidup
setiap bulan saya berikan mainan yang berbeda sesuai dengan kesukaan mereka. Tapi saya tidak pernah mengajak anak saya pergi ke toko mainan, karena saya sering lihat kalau anak dibawa ke toko mainan ini bahayanya kalau dia tunjuk yang mahal-mahal dan pada saat itu kita tidak punya uang, kadang-kadang dia guling-guling. Ini akan mempermalukan kita. Jadi dari kecil itu saya belikan mainan, lalu setiap anak punya dos tersendiri, dan setelah dia bermain diajar dan dilatih untuk mengembalikan itu. Sebenarnya yang konsisten istri saya, bukan saya, Bapak dan Ibu. Suatu ketika saya pulang ceramah, anak saya yang ketiga waktu itu sudah tertidur, mainannya berhamburan di ruang televisi. Begitu saya datang, mainan siapa ini? Mainan. Akhirnya istri saya bangunkan anak saya. Coba nak, kasih kembali mainan ke dos. Ngantuk Umi, tidak, coba. Akhirnya anaknya bangun dalam kondisi ngantuk. Sambil anak saya bilang yang ketiga itu, Abah bantu dulu, Abah. Uminya bilang tidak boleh dibantu. Kita harus sepakat kalau uminya marah, ya, saya harus diam, tidak boleh membela anak-anak di hadapan uminya. Sekalipun sebentar setelahnya, kadang kita diskusikan, itu anak-anak dipaksa begitu. Tapi akhirnya alhamdulillah, karena konsisten dengan aturan, maka saya tidak susah setelah mereka sudah besar. Jadi mereka ini Bapak dan Ibu yang berbahagia, selalu saya ceritakan. Sampai hari ini, saya tidak pernah mendengar anak saya berkata, mana mistarku, mana pulpenku, mana pensilku, tidak pernah. Karena mereka sudah dididik oleh uminya. Setiap sore itu sudah memasukkan semua buku-buku pelajaran yang dikerjakan untuk besok. Air minumnya, uang jajannya. Jadi begitu setelah selesai mandi, saya sudah standby. Ngantar dia ke sekolah. Dan tidak pernah sedikit, maaf ini, ada, aku lupa, Abah. Tidak pernah saya nangis seperti itu. Jadi, adapun kalau mereka lupa pekerjaannya di sekolah, dia lupa bawa, maka mendidik anak jangan dibawakan supaya dia tahu rasa bagaimana caranya kena hukuman karena ketidakdisiplinan itu. Dan mereka pulang sekolah sudah buat ada tempat ada pakaian kotor tersendiri ditaruh di situ, terus kemudian mereka pulang mandi. Itu ya pekerjaan mereka. Jadi ini konsisten, tidak pernah berubah-ubah. Jadi ya adapun kadang-kadang kita lalai menasihati anak-anak kita, ini biasa berdampak karena kita tidak konsisten dengan aturan. Jadi itu dulu Bapak dan Ibu yang berbahagia. Bagaimanapun aturan kita terapkan, sekali lagi jangan hari ini bilang A, besok berubah. Kita harus konsisten dengan aturan kita supaya kemudian anak-anak kita juga bisa mengikutinya. Saya kira ini Bapak dan Ibu yang berbahagia. Kemudian Afwan Ustaz, bagaimana sebenarnya korelasi antara memanage hati dengan memanage sudah tadi. Ya. Ya, ada juga Ustaz yang angkat tangan di Zoom. Oh ya, silakan. Ya, silakan Bapak dan Ibu yang Ratu Tunggara. Ya, silakan yang ya, silakan. Syukuran atas waktunya Ustaz. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah atas waktunya, dan alhamdulillah juga bersyukur sekali dengan adanya situasi pandemik ini pribadi dari saya, ya, karena satu hal saya bisa banyak bisa bersama anak, keluarga, dan bisa juga dari rumah untuk mendapat ilmu. Dan alhamdulillah dengan adanya pandemik ini saya juga bisa merasakan bagaimana yang namanya jadi guru. Yeah. Karena orang tua itu bisa termasuk saya sih biasa ada sedikit pikiran bahwa guru itu kita biasa mengklaim guru ini tidak becus, Ustadz ini cara mendidiknya ini, padahal guru itu juga manusia biasa, dan dikembalikan lagi Allah kembalikan anak kita ke rumah, ya rasakan sendiri yang namanya jadi guru. Alhamdulillah dengan adanya pandemik ini. Langsung saja pertanyaannya Ustadz, bagaimana cara untuk mengantisipasi perilaku kita sebagai orang tua untuk tidak merasa bete atau galau untuk menghadapi anak-anak yang apalagi ada sebagian orang tua yang berdampak betul-betul pemasukan atau pemasukan dari selama di pandemik ini,
Jadi kalau memang maksudnya imannya kuat ya alhamdulillah bisa bersabar. Tapi bagaimana perilaku kita yang mungkin kurang, tanda kutip, kurang imannya, bisa mengantisipasi untuk tidak terjadi hal-hal yang tidak membahayakan anak di rumah. Syukran. Ya. Jadi Bapak dan Ibu yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang namanya penghasilan sekarang ini sangat terasa sekali. Saya kemarin hitung-hitung itu Bapak dan Ibu berbahagia. Jadi selama masa pandemi ini saya mencoba mencatat-catat pengeluaran dan pemasukan saya. Di luar dugaan, gaji saya cuma 5 juta. Dengan pegawai negeri golongan 4A. Dengan masa kerja 26 tahun, 27 tahun. Itu terasa sekali. Sementara saya nyatat-nyatat pengeluaran saya selama ini sekitar 12 juta satu bulan. Saya dulu tidak pernah perhatikan itu. Ini kadang-kadang kalau saya pikirkan di mana saya harus nombor 7 juta satu bulan. Ya untunglah alhamdulillah. Kalau keluar lagi sertifikasi, saya cubit-cubit lagi sedikit-sedikit sampai bisa bertahan selama 3 bulan. Ini saya bilang lagi kemarin pada istri saya, ini tabungan sisa sekian, sisa hanya jaga-jaga untuk beberapa hari. Tapi begitulah Bapak Ibu sekalian, bahwasanya rezeki kita itu akan mendatangi kita sebagaimana kematian akan datang kepada kita. Itu keyakinan. Tetapi keyakinan tidaklah cukup, harus dibarengi dengan usaha atau ikhtiar. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita mencari jalan-jalan ikhtiar yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya, barang siapa yang suka beristighfar 100 kali tiap hari, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan rezekinya. Siapa yang menjemput siangnya dengan 4 rakaat di waktu pagi, maka Allah akan mendekatkan rezekinya yang masih jauh. Kemudian siapa yang membaca qul huwallahu ahad 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, qul a'udzu birabbin nas 3 kali di pagi hari, maka Allah akan cukupkan rezekinya untuk malam harinya. Dan siapa yang membaca di sore harinya, maka Allah akan mencukupkan rezekinya di pagi harinya sampai pagi harinya. Jadi ini dulu yang menjadi keyakinan pada diri kita. Jadi mari kita menjalankan sebab-sebab Allah datangkan rezeki kepada kita sebelum kita berusaha. Nah, ini. Kemudian setiap pagi ada 2 malaikat yang berkata, ya Allah gantilah hartanya orang yang sedekah hari ini. Malaikat yang satu lagi mengatakan, ya Allah hancurkan hartanya orang yang tidak mau sedekah hari ini. Maka mari kita jadikan sedekah harian. Sedekah itu kan tidak perlu banyak. Ya, maka di pagi hari tak kala kita bangun tidur, maka cobalah kita buat celengan-celengan di rumah kita. Buat turunkan 1.000 rupiah, 2.000 rupiah per hari. Minimal kita mendapatkan doa dari malaikat. Nah, kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, termasuk siapa yang membaca hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa rabbul arsy hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim, ini sebanyak 7 kali, maka Allah akan mencukupinya. Kalau dia baca di pagi hari, Allah akan memberikan kecukupan hingga malam harinya. Nah, kalau kita sudah kerjakan yang menjadi sebab datangnya rezeki, maka marilah kita kemudian memulai usaha-usaha kita. Nah, oleh karena itu ya boleh jadi mungkin hari ini belum dapat, salah besok ada. Dan di saat-saat kita dalam kondisi tidak berdaya pun, rezeki kita tidak akan lari kemana-mana. Jadi kadang banyak pengalaman-pengalaman dalam hidup ini Bapak dan Ibu sekalian. Pernah suatu ketika di subuh hari saya kena mencret. Saya sudah mau ke masjid untuk sholat, tiba-tiba saya mual, muntah-muntah dan buang-buang air. Hanya saya tidak jadi ke masjid sholat. Setelah selesai sholat saya bilang sama anak saya, nak belikan dulu abah obat. Pada apotek yang 24 jam. Jadi saya bilang sama istri saya, Dek, ada uang? Bilang ada, Kak, sisa 100.000. Coba kasih anak. Bila obat harganya 85.000. Jadi sisa 15.000. Di pagi hari anak saya bilang, Abah, itu makanannya kucing habis. Ya, kucingnya agak banyak, balik sekalian. Dan makanan kucingnya itu sekitar 400.000 satu karung. Saya dalam kondisi tidak berdaya. Tapi saya bilang masih ada untuk hari ini, nak. Masih ada. Alhamdulillah waktu itu saya minta izin ke anak pengajian saya bilang, saya Bapak sekalian, sebentar malam kita tidak jadi tarbiyah karena saya lagi sakit. Terus jam 12 ada
telepon dari mereka, Ustaz, kami bisa datang, kami bisa datang. Saya bilang, saya biasanya kalau sakit dalam kondisi tidak berdaya tidak mau melayani tamu. Jadi waktu itu saya katakan, saya tidak balas, saya bilang, apa, saya lagi istirahat. Menjelang maghrib mereka mendesak untuk datang, tapi waktu itu kondisi saya sudah agak bagus. Lanjut cerita Bapak dan Ibu sekalian, saya terimalah 10 orang jamaah pengajian saya. Lalu setelah mereka ngobrol dan seterusnya pulang, ada yang bawakan makanan, terus terakhir ada yang sisipkan amplop. Begitu saya buka, lumayan lah, Masya Allah. Saya berpikir, ya Allah, dalam kondisi tidak berdaya sedikit pun begini, selalu saja kalau memang rezeki itu tidak akan lari kemana-mana. Tapi sekali lagi Bapak dan Ibu yang berbahagia, yakin saja tidak cukup, harus disertai dengan usaha maksimal. Jadi ini ada anak saya yang tertua, laki-laki. Saya tidak pernah kasih masuk dalam rumah. Jadi saya buatkan kamar-kamar di luar rumah untuk mencegah keluar masuk, karena saya juga tidak bisa tahan dengan aktivitasnya. Ya tidak pekerjaan tidak tetap karena dia tidak mau diatur-atur sama orang. Jadi dia suka berusaha sendiri. Saya bilang sama dia, banyak keluar, bertemu dengan orang. Karena kalau kita membangun relasi, apalagi silaturahim, itu akan mempermudah rezeki. Jadi tiap saya keluar kalau isi pengajian, isi khutbah Jumat, saya minta dia bonceng saya sambil saya nasihat-nasihat. Alhamdulillah sejalan dengan itu yang namanya juga kalau kita sering keluar rumah dan ini yang tujuannya untuk mencari rezeki, selalu saja ada hal-hal yang bisa kita dapatkan. Kita yakin. Dan kemudian dalam hidup ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang hari ini sehat badannya, dia diberi rasa aman, masih bisa makan siang dan masih bisa makan malam, maka sungguh dia telah menguasai dunia ini beserta dengan sisi-sisi ini. Jadi Bapak dan Ibu yang berbahagia, dalam hidup ini yang penting masih bisa makan siang, masih bisa makan malam. Dan kita juga jangan terlalu ingin memenuhi tuntutan kita, di mana kita sendiri punya kemampuan terbatas. Kayaknya saya tidak terlalu banyak mau hidup ini, saya mengerti kapasitas saya. Kayaknya saya tidak pernah bercita-cita jadi kepala sekolah Bapak dan Ibu. Cukuplah saya jadi guru biasa, bisa mengantar istri dan anak saya di sela-sela waktu mengajar saya. Sudah cukuplah itu. Saya masih bisa makan siang, masih bisa makan malam. Saya tidak mau mengajak diri saya stres. Ya. Sekalipun di masa pandemi ini, 3 bulan setelah masa pandemi, karena ini orang aktivitas saya begitu padat di luar pandemi, tiba-tiba drop langsung satu kaligus. Maka ini sekalian mendatangkan kondisi fisik yang agak menurun, karena kalau saya jalankan seperti saya juga berolahraga dan ini terbatas sekali dengan kondisi ini. Jadi sekali lagi dalam kondisi-kondisi seperti ini memang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala harus diiringi dengan asbab, ya, mendapatkan rezeki itu. Jadi coba-coba kita jalankan, termasuk kemudian membaca 2 surat terakhir dari surah Al-Baqarah di malam hari. Maka siapa yang membacanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan baginya di siang hari ini. Dan sekali lagi kita mencoba dengan sebab-sebab seperti itu, lalu kemudian kita keluar mencari rezeki. Saya kira ini Bapak dan Ibu sekalian. Dan ini ada yang tanya di mana saya mengajar. Saya ngajar di SMK Negeri 1 Pak, Makassar. Saya dulu di Bulukumba tahun 94 sampai tahun 2000. Terus tahun 2000 saya pindah ke Makassar di SMK Negeri 1 Makassar, SMIA 1 dulu. Di Jalan Andi Pangerang, saya alhamdulillah mengajar di sana. Ya, saya kira demikian Bapak dan Ibu yang berbahagia. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, karena sudah lagi kurang 15 menit, jangan 6. Sampai di sini mungkin materi yang saya bawakan. Jazakallah khair. Saya mengucapkan kepada Pak Panitia yang mengundang saya untuk mengisi acara di tempat ini. Iya. Ini ada uminya Sahra, siapa? Iya. Saya alhamdulillah banyak murid-murid saya. Ada juga murid saya pindah mengajar di tempat saya. Nanti beliau perkenalkan diri baru saya dulu guru muridnya Pak di Bulukumba. Sekarang jadi teman ngajar saya di SMK Negeri 1 Makassar. Juga ada murid saya di sini, Masya Allah. Iya. Jazakallah khair.
Bapak dan Ibu yang berbahagia, terutama kepada para ustaz dan ustazah. Mudah-mudahan Allah memberikan keikhlasan kepada kita. Banyak sekarang mungkin gaji tidak sempurna lah kita dapatkan, tapi minimal kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada yang diharap dibandingkan dengan orang yang sekarang banyak sekali teman-teman ini terpaksa kasihan harus memutar kehidupannya, ada yang jadi tukang antar makanan. Jadi sekarang yang penting kita berusaha dulu. Dan mau berusaha dulu. Yang penting kita usaha, insya Allah kalau ada jalan. Saya kira demikian Bapak dan Ibu yang berbahagia. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya minta pamit ya. Kegiatan saya yang lain lagi. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi ya, materi ya, atau pertanyaan terakhir yang dijawab oleh Al-Ustaz Herman Hasim Hafizahullah Ta'ala. Ya, semoga Allah SWT ya, memberikan ya, ganjaran yang terbaik kepada beliau karena ya, telah menyampaikan materi pada hari ini, dan keluarganya senantiasa diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kami ucapkan juga jazakumullah khairan kepada Ummu dan Abah yang berpartisipasi dalam pos pada hari ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan Ummu dan Abah sekalian dengan pahala yang berlimpah dan dibalas dengan surganya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebelum terakhir, insyaallah saya akan membacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi Ummah wa Abah yang ingin berinfak untuk kelancaran kegiatan pos selanjutnya, bisa dititipkan di rekening Ustazah. Silakan transfer ke nomor rekening BRI 4877010005 500 atas nama. Untuk informasi transfer hubungi kontak person Ustazah Rosmiati 082 398 165 254. Jazakumullah khairan, semoga Allah menggantinya dengan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan bertemu di pos selanjutnya ya, insyaallah. Kami tutup pos hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami nantikan di pos selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.